Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang soal uji kompetensi keahlian jurusan TKJ tahun 2022 paket 1. Ya. Jadi begini teman-teman, saya akan mempraktekkan secara real device dan juga secara real soalnya. Jadi seperti soal yang sudah ada dan soal yang sudah di-share. Topologinya sama seperti yang ada di depan ini, silakan teman-teman lihat. Saya akan jelaskan dulu perangkat apa saja yang harus disiapkan dan seperti apalah nanti topologinya. Baik, di sini jelas teman-teman butuh ISP ya. ISP dan ISP ini berupa kabel ya. Jadi medianya kabel. Nah, di sini dia. Nah, kabel nanti yang dari ISP itu dia akan masuk ke dalam mikrotik router ya. Jadi dalam soal ini teman-teman menyiapkan mikrotik RB941 dan juga mikrotik switch RB260. Ini sesuai dengan yang ada di soal ya. Jadi silahkan teman-teman siapkan 2 buah mikrotik. Jadi nanti satu peserta itu akan men-setting, mengkonfigurasi 2 buah mikrotik router dan mikrotik switch. Baik, kita bahas dulu yang atas. Nah, tadi kabel dari ISP itu masuk ke Ether 1 ya, silahkan. Jadi silahkan teman-teman sambil mendengarkan topologi ini, penjelasan topologi ini sambil dipasang, itu silahkan, akan lebih baik. Kemudian nanti kita akan setting DHCP client ya, karena sesuai soal. Jadi IP untuk Ether 1 ini DHCP client dan ikut IP yang diberikan oleh ISP ya. Makanya di sini saya tulis IP from ISP. Kemudian untuk Ether 2-nya itu nanti kita pasang dan kemudian masuk ke Ether 1 dan dia nanti bertindak sebagai terang. Oke, terang ini adalah media pembawa VLAN nanti ya teman-teman. Jadi pembawa VLAN itu akan kita pasang di Ether 2, akan kita setting di Ether 2. Oke ya, silahkan sambil dipasang Ether 2 di mikrotik RB941 dari Ether 2 masuk ke switch-nya ke Ether 1, itu sebagai terang. Kemudian disuruh setting juga hotspot. Nah ini ya hotspot, nanti kita akan setting di WLAN 1 WiFi dengan nama SSID-nya adalah nama peserta @ukk2022. Ya, ini bebas saja, kalau di soal kan nama peserta saja, tapi di sini silahkan. Kemudian akan nanti ditangkap oleh perangkat WiFi. Kalau di soal itu menggunakan laptop, dan di sini kita bebas ya, bisa menggunakan laptop boleh atau menggunakan HP juga boleh ya, supaya kita bisa menggunakan media perangkat HP-nya peserta atau dari jurinya. Dengan username tamu dan password guest ya, nanti kita akan setting. Kemudian untuk IP-nya ya, untuk penjelasan IP-nya untuk hotspot itu 192.168.30.1/24. Terus kemudian untuk VLAN-nya ini nanti saya sambil jelaskan yang di bawah. Baik, pindah ke switch ya. Switch ini tadi sudah masuk ke Ether 1 untuk terangnya. Terus kemudian ini ada kabel merah dan kabel hijau, itu maksudnya adalah VLAN ya. Dalam realnya nanti, dalam topologinya teman-teman itu hanya satu kabel nanti, yaitu kabel LAN ya. Kabel LAN mau strike atau cross boleh. Ini masuk dari Ether 2 masuk ke Ether 1 ya. Ini warna merah sama hijau hanya pemisah saja, hanya untuk artinya. Jadi dari atas ini kita mendaftarkan ada VLAN lab admin dan VLAN lab jaringan, yang mana kita akan antarkan lewat kabel terang ya, lewat media terang, kemudian sampai di switch itu akan dipisah ya, akan dipisah dengan IP 192.168.10.1/28 dengan VLAN ID adalah VLAN 10. Kemudian yang hijau ini adalah masuk ke Ether 3 lab jaringan 192.168.20.1/28 ya. Ini nanti bisa dicolok di Ether 3-nya dengan VLAN ID 20. Ya, jadi nanti dalam pengetesannya teman-teman cukup menggunakan satu laptop boleh ya, bisa. Jadi misalkan ini adalah laptopnya teman-teman ya, yang merah.
silakan sekarang dicolok, misalkan waktu saat pengujian dicolok di Ether 2. Nah, kalau di laptop ini dia mendapatkan IP 192.168.10 titik sekian, itu artinya VLAN-nya berhasil. Lanjut, kita tes internet di sini, di VLAN 10 ini. Kalau bisa internetnya, bisa browser, bisa googling, maka berhasil juga. Lanjut, untuk mengetes di VLAN 20, silahkan teman-teman tinggal dipindahkan aja kabel yang tadinya connect di Ether 2, pindahkan ke Ether 3. Ini plug. Nah, kalau laptopnya teman-teman dapat IP 192.168.20 titik sekian, itu artinya VLAN-nya berhasil. Lanjut, silahkan buka CMD, kemudian ping ke internet ya. Kalau bisa browsing, maka VLAN-nya berhasil dan internetnya juga berhasil. Ya, dan terakhir tes menggunakan WiFi dari handphonenya kalian, handphonenya peserta. Kalau ada tampilan hotspot login dan kita bisa masuk menggunakan username sama dengan tamu dan password adalah guest dan bisa masuk, kemudian bisa internetan, maka berhasil. Oke, silahkan dipasang-pasang dulu ya, dipasang-pasang dulu kabelnya sesuai dengan topologi yang ada seperti ini, dan lanjut kita akan men-setting mikrotiknya. Untuk yang pertama saya akan men-setting mikrotik yang atas ini ya dulu ya teman-teman, yang RB941. Silahkan dipasang. Ether 1 itu masuk dari ISP, kemudian Ether 2 itu terang ya, terus kemudian untuk yang switch-nya nanti ya, kita masih fokus di sini dulu, dan mari kita ke tutorialnya dan saya akan masuk ke mikrotiknya ya. Jadi silahkan dipasang. Ini mulai dari awal sekali ya teman-teman. Jadi ini akan saya buka, ini adalah ada Winbox saya ya. Di sini sudah terbaca ada RB941 ini ya. Ini saya akan klik, kemudian connect. Oke ya, kita mulai dari awal sekali ya. Langkah pertama untuk mengenal mikrotik ini, alangkah baiknya kalau teman-teman beri identitas itu di sistem, kemudian identity ya, kemudian dikasih nama aja. Misalkan nanti mau pakai nama kalian juga silahkan. Kali ini saya memberi nama MK router gini ya, kemudian klik OK. Lanjut, kita beri nama untuk interface-nya. Ini tujuannya untuk memudahkan aja ya teman-teman. Jadi diklik 2 kali, kemudian ini di Ether 1 ini dikasih nama, misalkan inet ini, artinya internet ya. Kemudian OK. Ether 2 tadi kita sudah sepakat bahwa Ether 2 ini adalah terang, maka kita kasih nama terang. Terus kemudian WLAN 1 kita sepakat tadi kasih nama hotspot misalkan ya, hotspot. Oke. Dan kemudian jangan lupa di enablekan supaya dia nyala. Oke. Lanjut, kita ambil dulu IP dari ISP ya. Berarti kita harus aktifkan DHCP kliennya. Itu ada di sini, IP, kemudian DHCP klien, tambah. Nah, dari manakah ISP itu berasal dan di manakah ISP itu dicolok ya, di port berapa? Pas di Ether 1 inet, maka kita pilih inet dan kemudian OK. Dan pastikan di sininya adalah teman-teman bound ya. Kalau di sini teman-teman belum bound, silahkan cukup jangan dilanjutkan, tapi periksa dulu sumber internetnya. Apakah sudah ada, betul-betul sudah ada internetnya, sudah mengandung DHCP server atau belum. Bisa jadi kabelnya teman-teman itu yang salah. Untuk membuktikan ini sudah berhasil ya mendapatkan IP dari internet dan bisa internetan, kita bisa coba di sini new terminal, kemudian silahkan teman-teman ping ke 84 kali misalkan. Nah, hasilnya harus seperti ini. Itu artinya ISP sudah mendapatkan IP dari DHCP server ya. Sudah mendapatkan ya, terus kemudian sudah ada internetnya. Oke, kita klik Ctrl C untuk di stop. Lanjut, kita setting DNS-nya supaya nanti kliennya bisa internetan. Klik IP, terus kemudian DNS. Nah, ini di centang.
ya, allow remote requestnya dicentang, klik OK. Selanjutnya kita buat VLAN ya. Untuk buat VLAN-nya klik interface, kemudian tab VLAN di sini. Nah, tambahkan VLAN 1 adalah lab admin tadi ya, lab admin. Terus kemudian VLAN ID-nya adalah 10 ya, di sini ya teman-teman. VLAN 10 dan dia numpang kemana ya? Dia numpang ke Ether 2 terang. Kita pilih seperti ini, pilih, kemudian OK ya, baru jadi satu. Kita bikin yang kedua. Untuk VLAN 2, nah ini hanya nama saja ya, kita kasih nama lab jaringan. VLAN ID-nya adalah 20 ya, kemudian dia numpang di terang. Oke, klik OK. Dan kita butuh satu lagi, sebenarnya ini tidak ada di soal, cuman ini untuk kebutuhan nanti remote, untuk mempermudah saja. Jadi silahkan teman-teman tambahkan satu lagi VLAN ya, beri nama remote gini. Terus kemudian dia VLAN ID-nya ini saya anggap 33 gitu ya. Ini bebas saja ya, yang penting jangan sama dengan soal. Kalau soal kan 10, ada 20, itu jangan, itu punya lab admin dan lab jaringan. Oke, saya anggap aja 33, terus kemudian di terang juga karena dia numpang. Klik OK. Ya, pastikan sudah ada 3 VLAN seperti ini. Lanjut, di close. Kita setting IP, address. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada satu karena ini adalah IP untuk Ether 1 tadi yang di HCP client. Kita tambahkan sekarang IP 192.168.10.1/28 itu untuk VLAN 1 ya, di sini. Jadi kita pilih VLAN 1 lab admin, apply, OK. Lanjut, kita bikinkan IP lagi 192.168.20.1 betul /28. Dia interface-nya lab jaringan, apply, OK. Kita buatkan IP untuk remote tadi 192.168.33.1 ya, karena tadi VLAN 33 biar mudah ya, IP-nya 33 seperti itu aja. Dikasih ke /24, kemudian interface-nya adalah VLAN remote, apply, OK. Biar sekalian kita setting juga sekalian IP untuk hotspot ya. Itu IP-nya 192.168.30.1/24. Masuk ke VLAN 1 hotspot, apply, OK. Ya, untuk setting IP sudah selesai. Pastikan susunannya seperti ini ya, sudah di setting semua 10, 20, 30. Terus kemudian untuk ada untuk remote dan untuk dinamiknya ISP sudah dapat. Oke, kita tutup. Sekarang lanjut kita buat DHCP server untuk VLAN-nya supaya nanti klien di VLAN 10 maupun VLAN 20 itu tanpa men-setting IP langsung dapat IP-nya. IP DHCP server. Nah, kemudian kita DHCP setup. Siapa yang mau dipasang, yaitu VLAN lab admin, pasang ya, pilih, kemudian next terus saja ya teman-teman sampai dengan sukses. Lab admin sudah, kita buat lab jaringannya juga, DHCP, kemudian lab jaringan, next terus sampai dengan selesai. Nah, untuk hotspotnya tidak usah dibuatkan di sini karena ketika kita setting hotspot nanti dia akan secara otomatis dibuatkan DHCP ya. Jadi kita nggak usah buat DHCP server untuk hotspot di sini ya, nanti di menu yang lain. Baik, selanjutnya kita setting wirelessnya sekarang. Masuk ke wireless, terus kemudian ini kan ada nih hotspotnya, kita klik 2 kali di tab wireless, kemudian di modenya kita pilih AP bridge supaya dia memancarkan ya. Terus kemudian tadi SSID nya adalah nama peserta, ini adalah nama kalian nanti ya,
nama peserta, jadi silahkan diganti nama kalian, terus kemudian @ukk 2022 seperti ini. Kalau sudah, di apply, terus kemudian di OK kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya buka wireless. Nah, di sini sudah ada nama peserta kan, ini ada UKK. Ya, oke ya, ini sudah berarti sudah muncul sinyalnya. Jadi tinggal kita setting nanti untuk hotspotnya. Ya, ini saya putuskan aja supaya kita tidak betul-betul tidak terkoneksi dengan wireless manapun. Baik, selanjutnya kita setting hotspot. Ini tutup dulu. IP, kemudian hotspot. Hotspot setup. Pilih interface yang untuk hotspot, yaitu adalah WLAN 1 hotspot. Next. Terus ya, next. Terus sampai dengan dia sukses. Ya, ini mau diisi juga silahkan, enggak juga silahkan. Karena pengaturan yang tamu sama gue tadi bukan di situ. Ya, sudah sukses. Hotspotnya sudah. Sekarang usernya. Usernya pilih di sini. Tab user. Terus kemudian tambahkan. Nah, di sini. Name-nya adalah tamu, huruf kecil semua. Terus kemudian passwordnya adalah gue. Ya, seperti ini. Kalau mau lihat ini bintang-bintang apa di sini ya. Klik setting, terus kemudian hide passwordnya dicentang. Ya, ques. Pastikan tulisannya benar. Gitu. Ya, ini nggak perlu diganti-ganti yang lain. Kemudian apply, oke. Langkah terakhir untuk router ini yaitu kita setting firewall NAT-nya agar kliennya nanti bisa internetan. Itu di IP, kemudian firewall. Di bagian NAT sini ya, ini adalah NAT untuk hotspotnya, jadi kita buatkan juga NAT untuk kabelnya ya di sini ya. Klik tambah, terus kemudian kita ke sini dulu, general, change source NAT sudah betul, kemudian kita pilih ke sini out interface. Out interface ini kita pilih sumber internetnya dari mana ya, benar ya, sudah dibenar di ether 1 inet sudah betul. Terus kemudian kita ke tab action sini dan pilih masquerade ya, masquerade. Klik apply dan oke. Oke, sampai di sini setting untuk Mikrotik RP941 sudah selesai ya. Kita sudah ambil IP dari ISP, kita sudah setting VLAN 10, 20 sudah lewat Ether 2 terang. Terus kemudian kita juga sudah setting wireless, nama peserta sudah, IP-nya juga semuanya sudah, user, tamu, dan quest juga sudah. Artinya di RP941 ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke switch-nya. Ya, untuk pindah switch-nya, pertama-tama teman-teman silahkan pindahkan kabel yang tadi dari laptop ya, dari laptop. Pertama awalnya itu adalah dari laptop saya ini masuk ke Mikrotik 941. Nah, ini sekarang silahkan dipindah ya. Silahkan pindahkan kabel dari laptop ke switch ya. Masuk ke Ether 2 aja enggak apa-apa. Oke ya. Silahkan. Oke, saya sudah pindahkan laptop saya ini ya. Kabelnya sudah masuk ke Ether 2. Jadi silahkan teman-teman bikin seperti itu. Nah, kalau sudah, nah untuk RB switch yang 260 ini tidak menggunakan Winbox ya teman-teman, tapi menggunakan web ya, menggunakan web. Jadi silahkan teman-teman masuk ke browser sini ya, kemudian silahkan teman-teman setting IP dulu, karena IP default dari switch itu adalah 88.1. jadi silahkan teman-teman setting IP secara manual dulu ya, sini di laptopnya masing-masing. Ini 88, jadi 192.168.88.2 misalkan ya. 88.1 kan punya Mikrotik, jadi kita laptopnya 2. Kemudian tab dan gateway-nya nggak usah diisi. Oke, oke lagi. Ya, selanjutnya silahkan buka web browser dan masukkan
alamat 88 tadi, 88.1, enter. Nah, ini adalah halaman untuk Mikrotik Suite OS nya. Username admin, terus kemudian sign in. Nah, ini adalah halaman untuk Mikrotik Suite nya ya teman-teman. Di sini ada port 1, port 2 sampai dengan port 5 ada SFP. Supaya memudahkan kita kasih nama dulu. Ya, di sini port 1 tadi sebagai terang, kita kasih nama lagi. Terus kemudian port 2 ini adalah lab admin. Port 3 adalah lab jaringan. Nah, seperti ini. Dia nggak mau panjang-panjang ya. Nggak mau, berarti lab jar gini aja. Kita yang tahu, ini hanya penamaan aja. Yang harus sama itu adalah VLAN ID-nya ya teman-teman. Kalau nama ini beda nggak apa-apa, yang penting VLAN ID-nya benar. Sudah, sekarang kita ke tab VLAN sini ya teman-teman. Tab VLAN. Nah, di sini ada port 1, 2, 3. Yang kita urusi ini ya, port 1, 2, dan 3 ini saja. Yang lainnya kita abaikan. Kita fokus ke VLAN mode ya. Di sini VLAN mode untuk port 1 ini kita pilih enable. Kemudian port 2 enable, port 3-nya enable ya. Karena memang kita akan gunakan. Kemudian untuk VLAN reshift-nya ya, untuk port 1 karena ini dia adalah terang, maka pilih only tag. Ya. Terus kemudian untuk VLAN-nya kita pilih only untag. Oke ya. Untuk port 1 only tag, port 2 dan 3 untuk VLAN-nya only untag. Oke. Baru kita lanjut ke VLAN ID-nya. Oke, untuk terang itu tidak usah dirubah VLAN ID-nya. Untuk yang lab admin tadi 10. Terus kemudian untuk yang port ini VLAN 20. Lab jaringan VLAN 20. Kita turun ke bawah ke header-nya. Untuk header, untuk port 1 kita pilih add if missing. Port 2 always strip, port 3 always strip juga. Yang lainnya biarkan aja. Oke, kalau sudah apply hal ya. Oke ya, kelupaan kelihatannya tadi yang link pertama tadi saya nggak apply, jadi namanya ada ya. Saya tinggal apply supaya dia namanya berubah. Oke, di VLAN juga sudah tadi ya, sudah pastikan sudah di enable only tag dan ada def missing, always strip dan lain-lain. Lanjut kita ke tab VLAN sini. Nah, VLAN silahkan kita tambahkan menggunakan tombol ini append. Klik. Nah, kita bikin VLAN yang pertama yaitu VLAN 10. Port 1 itu kita pilih add if missing. Terus kemudian port 2 itu always strip. Ya, karena memang nanti VLAN 10 kan dia berasal dari port 2. Terus kemudian yang port 3 kan VLAN 20, makanya yang di strip itu hanya yang 2 saja. Yang lainnya not member, ini juga not member, semua not member. Kita tambahkan lagi VLAN 20. VLAN 20 itu dia ikut terang, maka pilih add if missing dan dia dari ether 3 ya, dari port 3. Jadi port 3 saja yang strip, lainnya not member. Ini port 2 not, port 3 not, port 4 not, port 5 not, dan SFP juga not. Kemudian ada satu lagi yang tadi kita siapkan untuk remote ya, yaitu VLAN 33 ya. Itu semuanya not member. Semuanya ya not member. Dari port 1 sampai dengan port 5 tambah SFP itu not member.
Oke, jika sudah seperti ini, perhatikan baik-baik, kemudian apply all, maka dia sudah terbentuk seperti ini. Yang terakhir untuk yang suite, kita pindah ke sistem sini. Nah, kita ubah ini ya, 88 itu kita rubah dengan 33.2, karena 3.1 itu kan tadi di MikroTik router. Nah, suite ini 33.2. Ini tujuannya supaya kita bisa remote router dan remote suite itu tidak perlu ganti-ganti IP dan bisa sekalian gitu. Identity supaya dikenali, kita kasih nama MikroTik SW seperti ini. Kemudian kita apply. Oke ya, untuk konfigurasi sudah selesai semua. Mari kita testing sekarang. Posisi saya, laptop saya ini masih tercolok di port 2-nya suite sini ya. Nah, habis ini saya akan melepas IP yang saya setting manual tadi. Nah, setelah saya lepas berarti kan IP otomatis. Nah, dia akan harusnya dia dapat IP ini 10 sekian ya. 10 sekian, dan saya akan tes apakah bisa internetan. Kemudian saya akan pindah ke port 3, apakah dapat IP ini 192.168.20 sekian. Kalau benar, saya tes internetnya. Kalau berhasil, berarti maka VLAN-nya berhasil. Dan terakhir, saya akan uji coba untuk yang wireless-nya ini. Untuk uji coba wireless ini sebenarnya tidak usah menggunakan HP ya, langsung dengan laptop kalian juga bisa. Tinggal diaktifkan WiFi-nya, kemudian connect dengan nama peserta ini. Oke, kita akan coba yang pertama. Sekali lagi, laptop saya sudah terkonek dengan Ether 2 atau port 2 dari suite. Jadi ini saya akan hilangkan IP-nya. Nah, ini ya, obtain, oke. Ya, dia dapat kelihatannya. Yes. Oke ya, teman-teman bisa lihat sini masuk ke ini, kemudian details. Ya, dia dapat ya 192.168.10.14 ya. Jadi untuk dapat network 10 tadi, VLAN 10. Sekarang kita coba internetnya. Pakai CMD ping ke 84 kali dan hasilnya berhasil. Ping ke google.com dan hasilnya berhasil juga. Berarti untuk VLAN 10 berhasil. Selanjutnya saya akan pindah ke Ether 3 ya. Selanjutnya saya akan pindah ke Ether 3. Laptop saya pindahkan yang tadinya Ether 2, cabut, kemudian dipasang ke Ether 3. Nah, pastikan di MikroTik-nya menyala, dan mari kita lihat IP-nya sekarang. Ya, ini klik 2 kali. Ini saya tutup dulu. Klik 2 kali dan details. Ya, terlihat ya 192.168.20 titik sekian. Itu artinya saya sudah masuk ke VLAN yang ke-20. Ya, VLAN ID-nya 20. IP-nya sudah dapat. Apakah internetnya dapat? Kita ping lagi ke 84 kali. Sorry, salah. Dan bisa internetan. Coba kita ping ke youtube.com. Ya, berhasil. Itu artinya VLAN 20 juga berhasil. VLAN 10 berhasil, 20 berhasil. Terakhir kita tes untuk hotspotnya. Kita tutup untuk hotspotnya ya. Sekarang kita tes untuk hotspotnya ini. Jadi untuk memastikan kabel yang dari laptop ini silahkan dicabut. Jadi dia seakan-akan free ya. Jadi tidak lagi menggunakan kabel laptopnya, tapi laptop ini, yang ini laptop saya ya, ceritanya laptop saya akan connect dengan WiFi. Jadi ini kabel saya cabut ya, ditandai dengan gambar ini ya, ethernetnya putus gitu ya, yang ada WiFi-nya. Oke, sekarang saya akan menyalakan WiFi ya. Ini adalah ini ya, nama peserta OKK 2002, connect. Ya, dia akan masuk seperti ini. Kita tes saja, continue lagi. Nah, masuk ya, dia masuk ke username password. Ini tadi loginnya adalah tamu dan passwordnya adalah gues. Mudah-mudahan tidak salah tulis.
Oke, dan dia masuk ya, you are login ya. Jadi sudah bisa internetan. Nah seperti itu. Terus kita coba lewat ping. Kalau browser aja bisa, biasanya bisa ya, ping 84 kali dan bisa. Coba kita ping ke yahoo.com ya, bisa juga. Nah berarti semua topologi ini dan soalnya sudah selesai. Nah saya akan beritahu tadi yang untuk remote itu untuk apa ya teman-teman. Yang untuk remote itu kan tadi kita 192.168.33.2 ya. Nah supaya kita bisa masuk ke sini, ini kita dapat IP-nya kan, IP hotspot tadi ya, IP hotspot mana ini ya, ini IP hotspot kan ini 192.168.30 sekian. Nah tapi dengan kita menuliskan ini ya, IP 192.168.33.2, kita bisa masuk ke suite OS nya gitu. Mau masuk ke routernya juga bisa ya, ini. Nah ini kan ada nih ke detect ya, tinggal masukkan, tinggal klik connect. Ini pakai wifi atau maupun pakai kabel juga bisa, artinya kita bisa masuk ke MK router ini dan juga bisa masuk ke MK suite. Oke. Baik, sekian dulu ya teman-teman, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu menjawab. Kita di sini tujuannya bukan untuk mengajari, tapi lebih kepada berbagi. Selanjutnya saya akan membuat tutorial juga untuk paket-paket yang lain, dan juga saya punya tujuan untuk membuat paket satu yang versi hematnya gitu. Ini kalau bisa dibilang ini adalah versi mahal, di mana satu siswanya mengkonfigurasi 2 buah mikrotik, yang mana mikrotik ini harganya cukup mahal untuk dilaksanakan untuk UKK ya, karena dikalikan beberapa peserta. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.